Oke, kita mulai expert sharing sessionnya ini. Bulan ini kita kedatangan tamu, salah satu rekan kerja gue di Stairway yang baru aja kemarin rilis game yang berjudul Coral Island. Asik. Sekarang mau sharing tentang visual storytelling. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak Ryan bisa memperkenalkan diri dulu, terus kita nanti langsung masuk. Untuk pertanyaan, mungkin nanti tiap sesi mungkin kali ya, Yan. Kita Nanti akan, aku bakal, soalnya kayaknya ada banyak gitu kan yang di cover, jadi oke. paling abis sesi aku tawarin mau ada pertanyaan atau enggak gitu. Oke, ya udah nanti dikasih queue aja. Terus nanti kalian semua bisa nanyanya via workshop chat di channel workshop ya. Oke, sip kalau gitu silahkan spotlightnya untuk Bapak Ryan. Udah mantap lah. Mungkin sebelum dimulai mau bilang thank you banget buat teman-teman di White Brass yang udah manggil buat ngisi workshop di sini. Semoga apa yang disampaikan berguna gitu ya. Nah, jadi eh hari ini kan kita pengen bahas tentang visual storytelling, kayak visual storytelling tuh apa sih, terus kayak gimana sih cara kita nge-improve biar misalnya kayak gambar kita atau konsep kita atau mungkin bahkan film kita tuh bisa bercerita bahkan tanpa adanya dialog gitu dengan orang ngelihat gambar itu, mereka biasanya udah paham maksudnya apa dan tujuannya mau kemana. Soalnya kan kita kan emang orang-orang yang visual, jadi kita kan nggak akan nulis atau nggak akan apa, tapi kita dengan pakai gambar gitu. Nah, sebelum kita mulai nih, ada baiknya kita perkenalan dulu deh. Jadi, perkenalkan nama saya Ryan Gumilang. Eh, ini beberapa pengalaman saya. Jadi, waktu itu pernah intern ilustrator di Caravan, terus freelance konsep artis di Excelsior Gaming, dilanjutkan sama freelance lagi ilustrator di Quatrodia, sama sekarang masih di Stairway Games sama Babeh Yurian, sama Bos Yurian. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar portofolioku. Jadi kayak kalau aku pribadi sih sebenarnya kalau di portofolio aku lebih ngejar ke arah-arah kayak animasi yang buat anak-anak itu. Jadi mungkin kalau misalnya nyari kayak yang super realistik di porto aku nggak akan ada. Tapi more or less gambar aku kayak gini gitu. Jadi kalau pribadi sih sebenarnya ngejarnya lebih ke visual development buat animasi. Tapi karena fish dev dan konsep art itu mepet-mepet, jadi portonya plus minus ya nggak jauh beda lah. Kita bikin konsep, nanti konsep itu bakal dibikin animasi atau dibikin ke game. Tapi intinya kita bikin konsep dari suatu project itu. Nah, perkenalan kayaknya cukup segini aja, nggak usah panjang lebar lah. Nah, nah sebelum dimulai nih, sebelum dimulai. Jadi aku pun pengalaman kan belum terlalu banyak lah, kayak mungkin baru pernah di dunia eh, industri game ini mungkin baru 2 tahun lah kalau dibulatin gitu. Jadi ini juga masih hal-hal yang baru di mataku. Jadi mungkin kalau misalnya yang ada yang aku sampaikan ada yang nggak sesuai sama teman-teman itu nggak usah diambil, silakan ambil aja yang kira-kira senada dan selurus. Soalnya emang storytelling itu lumayan susah dan it takes time. Biasanya yang profesional-profesional tuh kayak udah yang senior, kayak art director yang gitu-gitu, mereka lebih paham untuk nge hal-hal yang seperti ini. Soalnya yang kayak gini-gini biasanya emang butuh jam terbang yang lumayan banyak gitu. Jadi take it with a grain of salt. Terus ada baiknya juga setelah ikut acara ini, apa yang aku sharing itu coba digali ulang. Contohnya kayak coba di googling lah atau di YouTube lah. Soalnya kayak yang aku jelasin di sini itu benar-benar cuman
sedikit dari sekian banyak yang sebenarnya ada di luar sana gitu. Nah, ada beberapa saran sih menurutku yang kita bisa cari via online at least gitu ya tentang masalah storytelling, konsep art atau teman-temannya gitu. Saran pertamaku adalah coba teman-teman lihat ke Scholism atau misalnya subscribe ke Scholism. Scholism tuh apa sih? Dia tuh kayak basically sekolah online juga, cuman uh, basically kan di US, jadi di situ udah lebih banyak expertnya. Cuman kayak biayanya emang lumayan lah gitu. Tapi kalau misalnya yang tertarik dan minat, coba lihat-lihat aja Scholism. Terus yang kedua, ada juga salah satu konsep artis yang emang udah sangat-sangat senior di Indonesia, namanya Mas Leo. Mungkin bisa dicek YouTube-nya, dia juga sering banget banyak sharing-sharing tutorial lah yang gitu-gitu. Jadi aku sangat-sangat recommended YouTube-nya dia. Dan yang ketiga, join White Plus Academy. Ketika buka kelasnya langsung join. Soalnya aku yakin Yurian juga Widih, banyak makasih, banyak tips and makasih. triknya ya Yuri ya nanti ya Yur. Banyak, pasti. Ya, nanti langsung join aja. Begitu buka, gas langsung. Nah, oke, jadi disclaimer udah kelar. Kita lanjut Sebelum lanjut, visual ini disclaimer buat yang lain, gue nggak maksa Ryan buat ngiklanin White Brush ya. inisiatif gitu Inisiatif ya. Ryan. Iya. Thank you, thank Nah, you. kalau gitu kita lanjut visual storytelling. Visual storytelling itu apa sih dan kenapa hal ini itu begitu penting buat kita sebagai seorang artis. Nah, buat contohnya, aku kayak udah ngebikin kayak ilustrasi pendek lah. Ada yang kiri sama ada yang kanan. Ketika kita lihat yang kiri misalnya, itu cuma orang biasa, cuman dia bercerita panjang lebar. Kalau misalnya kita lihat ini di sebuah film atau sinema atau misalnya game kan, itu sesuatu yang boring. Sedangkan di kanan itu udah kelihatan jelas, meskipun gambarnya jelek, crude gitu kan, nggak jelas apa, cuman kita bisa lihat, oh ini maksudnya kayak seorang hero atau seorang pahlawan yang ngambil pedang, siap bertempur atau siap apa gitu. Berbeda sama yang kiri di mana kita cuma baca teks panjang belimet dan biasanya tuh lebih boring tuh. Nah, mungkin sebelum kita lihatin itu kita mungkin harus berpikir juga ke dari kita gitu. Bagaimana sih sebenarnya ketika seorang viewer kayak seorang manusia biasa ngelihat sebuah gambar tuh apa sih yang ada di otak mereka gitu. Pas kemarin-kemarin aku sempat baca salah satu buku Vision gitu kalau nggak salah. Jadi dia tuh menjelaskan ketika seorang viewer atau misalnya orang-orang gitu ngelihat gambar atau misalnya ngelihat movie di screenshot movie gitu, dia tuh biasanya otaknya memulai mikir gitu. Maksudnya mulai mikir itu apa sih? Dia mulai ngambil sebuah spekulasi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita lihat suatu gambar di film gitu, dan di film itu ada misalnya contohnya ada Monas gitu. Berarti si viewer ini akan berspekulasi, oh saya ini ada di Jakarta gitu. Nah dari situ aja kan kita nggak usah ngomong, oh pada suatu hari yang cerah saya sedang jalan-jalan di sekitar Monas atau di sekitar Jakarta. Dengan kita ngasih gambar foto Monas saja itu udah menjelaskan, oh saya ini ada di Jakarta gitu. Nah itu pun kayak masih sangat-sangat crude-nya, tapi intinya tuh ketika seorang viewer melihat suatu gambar, dia itu akan mulai berspekulasi. Nah, kenapa penting si spekulasi itu untuk kita? Soalnya dengan kita memahami spekulasinya itu apa, kita bisa menggiring spekulasi viewer tersebut ke arah yang kita mau. Makanya itulah pentingnya sih storytelling. Terus, nah si storytelling tuh fungsinya tuh apa sih? Karena si proses yang kita lihat secara visual itu biasanya informasinya bakal masuk lebih cepat di otak daripada kita baca gitu loh. Terus yang keduanya, dengan kita melihat sesuatu kayak mengexperience-nya itu biasanya informasinya bakal lebih menekan di otak kita. Kita bakal lebih memorable daripada kita cuman sekedar baca aja. Biasanya impact dari sebuah image itu lebih kerasa daripada cuman baca. Dan selanjutnya lagi kita bisa ngebawa
audiens kita jadi lebih masuk ke dalam story yang mau kita ceritakan, lebih masuk ke dalam dunia yang mau kita ceritakan. Dan yang terakhir itu si gambarnya itu biasanya lebih mengeluarkan emosinya gitu. Jadi kita bisa merasa sedih ketika ngeliat suatu gambar atau ngerasa mencekam atau takut atau bahagia ketika kita melihat suatu gambar itu. Kenapa sih? Karena berarti yang gambar atau yang nyediain fotonya itu dia udah paham storytellingnya seperti apa dan masukin elemen-elemennya ke karyanya mereka. Makanya si audiens bisa merasakan perasaan tersebut. Dan yang terakhir karena kita adalah seorang artis, kan kita bukan writer atau kita bukan apa, tapi kita seorang artis. Jadi kita berbicaranya melalui visual. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya visual storytelling kita pelajari dan kita praktekkan di gambar kita. Nah, selanjutnya ini kayak yang aku bilang tadi, kayak ini tuh kayak cuman beberapa hal yang aku pelajari dan aku tangkap dan mulai aku praktekkan di gambar-gambarku yang bisa nge-improve visual storytelling kalian. Dan sebenarnya di luar yang aku garis bawahi di sini tuh lebih banyak lagi cara-cara mengeluarkan visual storytelling. Cuman karena aku juga masih belum paham dan kayaknya skopnya emang sangat-sangat luas, itu kayaknya nggak akan kita bahas semuanya di sini. Tapi intinya seorang director yang bagus dia bisa menggunakan semua elemen yang ada di gambar biar eh, menceritakan ceritanya lebih jelas. Nah, buat yang sekarang aku bahas ini, visual storytellingnya ini, aku lebih bahas scope-nya ke semua. Jadi nggak cuman kayak konsepnya atau misalnya kayak key art-nya atau apanya. Cuman aku lebih bahas mungkin lebih ke arah kayak sinemanya dan semuanya aku bahas gitu. Jadi kita nggak cuman fokus di satu titik aja. Nah, selanjutnya jadi yang mau aku bahas hari ini itu adalah masalah komposisi, value and color, shape design, dan yang terakhir ini yang aku bilang tadi ETC ETC itu ada banyak soalnya. Kalau misalnya kita udah masuk ke dunia sinema kan ada banyak, ada lens, staging, pacing, gesture, bla 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 bla. Bahkan sampai cara orang berdiri atau cara orang berjalan aja bisa dijadikan eh bisa menceritakan sesuatu gitu. Kayak misalnya cara orang jalan biasa sama cara orang yang jalan tapi lagi cemas itu kan beda. Nah, makanya banyak-banyak banget lah elemen-elemen buat yang bisa digunakan buat storytelling. Nah, kalau gitu kita lanjut aja langsung ke komposisi ya. Nah, oke. Jadi komposisi. Komposisi itu sebenarnya apa sih gitu ya? Komposisi itu sebenarnya kayak sesuatu hal yang kalau menurut aku sih kayak abstrak dan agak goib gitu loh. Jadi kayak untuk dipelajarin pun agak aku pribadi sih bilang agak susah. Jadi kayak emang it takes time buat paham komposisi. Gak cuman dengan cara kamu misalnya kayak belajar komposisi. Oh ini rule of third. Oh atau ya kayak bulat kayak keong terus dipakai langsung digambar langsung kamu paham komposisi. Kalau menurut aku sih malah enggak gitu. Jadi kayak emang butuh bertahun-tahun lah biar at least paham semua soal komposisi. Cuman dengan teman-teman mempelajari basicnya, biasanya kita udah bisa mulai nge-grasp dikit-dikit kayak, oh kalau misalnya aku bikin gambarnya seperti ini, nanti efeknya seperti ini. Atau misalnya, oh kalau aku taruh elemen ini, nanti audiens akan merasakan seperti ini gitu. Jadi emang it takes time lah buat belajar komposisi. Nah, jadi aku ambil quotes-nya dari si YouTube namanya The Cinema Cartography. Dia bilang komposisi itu apa sih? Dia adalah how to arrange the element in the frame to exhibit to the viewer. It's a skill to decide what to show and not what to show and also how you show it. Maksudnya apa sih? Maksudnya jadi komposisi itu gimana cara kita merancang semua elemen yang ada di gambar kita biar audiens itu paham apa yang kita maksudkan gitu. Nah, makanya aku bilang ini benar-benar sulit aku bilang komposisi tapi nggak apa-apa kita belajar aja dari awal gitu. Nah, eh selanjutnya lagi
Terus komposisi itu sebenarnya yang bagus tuh gimana dan harusnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya yang aku pahami gitu ya, sebuah komposisi itu harus simpel. Jadi kayak at least buat movie ya. Soalnya kan kalau di movie itu suatu gambar itu cuman akan lewat sekelibat aja. Dia nggak akan stay in the frame selama 5 menit, itu nggak akan gitu. Jadi kalau misalnya di movie kan kayak di scene ini cuman berapa detik itu udah ganti lagi. Makanya komposisi ini harus simpel biar begitu orang lihat dia paham, oh maksudnya seperti ini gitu. Cuman itu kan dalam sisi film. Kalau misalnya kita balik lagi, misalnya contoh ke sisi art-art yang zaman dulu, kayak misalnya classic art, itu mungkin komposisinya bisa lebih kompleks. Soalnya kan gambar itu buat dipajang dan buat kita lihat lama-lama gitu. Makanya gak apa-apa kompleks pun, tapi harus bisa kebaca gitu. Nah, selanjutnya loose-nya maksudnya apa sih? Maksudnya tuh dia tuh nggak tidak kaku atau tidak rigid gitu. Jadi kalau misalnya aku pribadi sih, kalau misalnya sebelum gambar tuh biasanya kan kita mikirin soal komposisi gitu. Nah, pas bikin komposisi itu biasanya aku nggak mikirin soal basic stuff kayak perspektif atau apa biasanya nggak aku pikirin gitu. Tapi aku paham perspektif itu apa, cuman di stage itu aku nggak mikirin itu dulu. Aku cuman mikir gimana caranya biar bikin elemen-elemennya yang menarik di suatu gambar. Kayak sketsa-sketsa yang ada di atas ini nih, yang ada 4 ini nih. Biasanya kalau misalnya aku nge-sketsa di awal tuh komposisinya seperti ini. Jadi kalau dilihat kan nggak jelas gitu, nggak ada komposisi, nggak ada apa. Cuman aku doang yang ngertiin itu maksudnya apa gitu. Cuman ketika kita udah dapat komposisinya apa, nah next stage begitu kita mulai sketching atau misalnya mulai line art gitu, kita baru terapkan yang namanya fundamental-fundamental, entah itu value, entah itu perspektif, biar nanti itu hasilnya meskipun dari bentuk yang abstrak, kita bisa masukin bisa relate ke dunia nyata. Kalau misalnya audiens ngelihat, dia percaya, oh ini tuh perspektifnya bener, jadi kerasa real di mata mereka gitu. Padahal sebelumnya pas di komposisi itu kelihatannya nggak jelas gitu. Nah, selanjutnya apa sih? Selanjutnya itu adalah readable from far away. Maksudnya apa sih readable from far away itu? Jadi suatu gambar yang bagus itu, kalau aku denger-denger ya, gosipnya sih gitu. Itu kalau misalnya kita lihat dari jauh itu udah kelihatan bagus meskipun tanpa ngeliatin sebuah detailnya gitu. Kayak kalau teman-teman suka gambar misalnya ada knight, ada armor, terus ada teksturnya segala macam. Kalau misalnya dilihat dari jauh itu nggak kebaca gambarnya, berarti komposisi teman-teman masih gagal meskipun renderingnya bagus gitu. Dan komposisi itu sesuatu hal yang sangat penting gitu, soalnya ketika audiens ngelihat pertama kali ya, yang audiens lihat itu bukanlah detail tapi dari keseluruhan image-nya, dari komposisinya dulu. Kalau misalnya komposisinya udah bagus, nah next step-nya baru dia bakal lihat ke detail gitu. Makanya kalau misalnya gambar itu di Photoshop, biasanya di atas kanan tuh ada yang namanya navigator, kayak yang punya aku ini. Fungsinya buat apa sih? Biasanya fungsinya buat ngelihat gambar teman-teman jarak yang jauhnya gitu. Jadi bisa kelihatan, oh kalau misalnya kecil ini gambarnya kebaca nggak? Kalau misalnya nggak kebaca, berarti harus di rework ulang, entah gimana caranya biar kebaca. Kalau misalnya udah kebaca, berarti udah good, tinggal lanjut aja to the next step, to the detailing, rendering atau apapun itu gitu. Nah, selanjutnya juga sebuah komposisi itu udah harus bisa nge-evoke emotion atau misalnya ngemasukin audiens ke dalam gambar kita. Maksudnya ini apa sih? Maksudnya itu meskipun dalam basic shape yang seperti ini, harusnya sih teman-teman udah bisa ngerasain sesuatu di gambarnya. Contohnya ini, kalau misalnya aku boleh ambil contoh yang kiri ini. Yang kiri ini kan kita nggak tahu ini apa. Entah itu orang, entah itu tebing atau apa. Cuman kalau aku pribadi sih ngerasain kayak si yang kecil ini tuh dia tuh kayak merasa ketakutan, terus kayak merasa terhimpit antara dua space yang gede ini. Nah, jadi kayak meskipun dalam simple basic shape kayak gini aja, udah bisa ngerasain, oh ini kayaknya gambarnya kayak gini deh, oh atau misalnya gambarnya kayak gitu deh. Nah, kalau misalnya udah kayak udah ngerasa ngerasa gitu, berarti udah lumayan bagus lah, udah nge-evoke emotion gitu sebuah komposisinya. Nah, terus gimana sih cara biar kita jago di komposisi gitu ya?
Aku pribadi aku bingung kalau misalnya ditanya kayak gitu. Cuman yang aku saranin adalah baca buku yang namanya framing. Kayak literally di sini kamu bisa belajar banyak banget soal komposisi, soal staging, soal apa. Biasanya tuh begitu udah baca ini kayak mata batinnya terbuka gitu. Jadi, oh, ternyata begitu cara ngelihat suatu gambar atau misalnya oh, ternyata cara melihat dunia tuh seperti ini gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran langsung aja coba dibaca framing tuh seperti apa sih. Nah, terus selain baca buku, gimana sih cara kita belajar komposisi gitu. Cara kedua adalah kita cobain yang namanya study dari komposisi atau dari film orang lain. Tapi jangan ngambil film yang jelek, ngambilnya yang bagus, yang udah certified good gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh komposisi study yang aku bikin buat dari film Joker gitu. Kalau misalnya dilihat yang aku bikin ini sama sekali nggak detail kan, dia kecil-kecil semua. Tapi dari jauh ini udah kayak readable ini tuh, oh ini tuh kayaknya feel-nya kayak gini, ini vibe-nya kayak gini. Terus selain itu value range yang aku pakai pun nggak aku pakai semua dari 0 sampai 100. Biasanya untuk belajar komposisi ini bagusnya value-nya dibatas, kayak misalnya cuman pakai 3 value kayak gelap, terang sama mid gitu. Atau mungkin kalau susah pakainya kita 4 value gitu. Nah, dengan kita nge-simplify screenshot dari film kita ubah ke 4 value ini, kita jadi bisa ngelihat, oh ternyata direct ini gambarnya seperti ini gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita lihat di real life yang nggak di direct sama seorang director yang paham soal yang kayak gini-gini tuh, real life tuh kan indah, emang emang indah. Cuman dia tuh biasanya sifatnya chaotic, jadi tidak terstruktur gitu. Beda sama film-film yang udah dibikin sama orang-orang yang jago. Dia tuh bisa ngestruktur elemen-elemennya biar ketika audiens ngeliat dia paham maksudnya apa. Makanya begitu penting yang namanya komposisi studi dari sebuah film. Nah, kalau misalnya teman-teman sulit dari film yang kayak realistis gini, sebenarnya ininya caranya yaitu belajar dari animasi. Soalnya kalau dari animasi itu kan semuanya dibikin dari nol. Jadi artisnya yang bikin semuanya. Jadi nggak ada kayak apa ya? Kayak error-error di luar tuh dikit gitu. Makanya kalau misalnya kita study dari yang film animasi biasanya lebih kelihatan jelas bagaimana cara seorang nge-breakdown suatu gambar. Nanti kalau misalnya udah paham dari film animasi, coba ke yang film realis gitu. Biasanya lebih gampang kayak gitu. Nah, eh kita coba lihat deh contoh-contoh dari film ya, suatu film. Aku lupa ini filmnya apa, cuman kita bisa lihat dari dua gambar kiri sama kanan. Dari gambar yang kiri dulu deh. Dari gambar yang kiri kita nggak tahu konteksnya apa, nggak tahu storynya apa. Cuman di situ kita udah kayak ngerasain, oh ini kayaknya orang bakal nembakin pistolnya ke orang yang di depannya gitu. Kok bisa kayak gitu sih gitu? Kok kok bisa gitu dengan cuma ngeliat gambar gitu doang kayak kita udah paham, oh kayaknya bakal kayak gini deh. Itu kita bisa lihat dari sini sebenarnya. Kayak, nah, aku pakai tinta merah ya. Si ini tuh kan kayak ngambil setengah space di depan. Terus di sini juga ada tangannya. Nah, terus di sini kalau misalnya kita lihat di sini kayak ada orang kecil. Nah, kan dari gini aja kayak udah kelihatan satu shape yang kecil ini dia dikelilingi sama dua shape yang gede. Terus dua shape yang gedenya ini dia bentuknya tuh bukan bulat tapi dia bentuknya kayak segitiga. Jadi sesuatu yang runcing yang notabene kita bisa iniin sama benda-benda yang berbahaya. Nah, dari situ dulu aja udah kelihatan kalau oh ini kayaknya sesuatu yang sangat-sangat dangerous. Dan selanjutnya lagi, selain itu kita bisa lihat di sini ada revolver gitu kan. Kalau misalnya kita lihat suatu revolver kan udah kepikiran oh ini juga sesuatu yang berbahaya gitu. Makanya dengan simple kayak gini aja udah kelihatan kayak oh ini kayaknya something about to happen gitu. Nah, itu baru yang kiri. Selanjutnya kalau kita misalnya coba lihat yang kanan nih. Kita lihat yang kanan itu kalau misalnya aku pribadi sih ngerasa kayak ada perasaan yang confined gitu. Jadi kayak
si orang ini tuh kayak seorang bisnismen yang terjebak dalam pekerjaannya, meskipun di belakangnya dia tuh kan banyak piala-piala kayak orang sukses, cuman dia terjebak gitu. Nah, kenapa sih bisa dapat feeling kayak gitu? Kalau misalnya aku pribadi ngelihat itu pertama adalah karena ini ada seorang bisnismen, terus dia kan lagi nelpon nih, berarti dia lagi melakukan pekerjaannya. Cuman si kameramennya tuh dia ngambil view-nya dari balik ini apa tirai-tirai gini kan, tirai-tirai kantor. Terus kalau misalnya kita lihat tirai-tirai kantornya tuh dia pinter gitu, dia kayak jeruji gini. Makanya begitu kita lihat kayak, oh ini kayaknya si bapak ini tuh kayak tertahan dalam pekerjaannya gitu. Jadi makanya yang aku bilang tadi ada banyak banget cara-cara biar kita menyalurkan suatu komposisi biar si audiens itu merasakan sesuatu, nggak cuman dengan harus kayak rule of third atau yang aku bilang kayak keong tadi. Cuman kita tetap harus mempelajarin kayak, oh kenapa sih rule of third itu works dan kenapa sih si keong itu works gitu loh. Teman-teman pahamin itu dulu biar nanti kayak paham basicnya, baru nanti belajar ke yang lebih advance. Terus kalau misalnya udah jago, coba kayak break the rules gitu loh biar nanti itu kebawa banget, gak nggak general gitu. Soalnya kan kalau kita pakainya rule of third terus, terus kan semua orang pakai rule of third ya semuanya sama gitu kan. Terus kenapa sih komposisi? Oh, mungkin dari tadi aku ngomong panjang lebar, jangan-jangan teman-teman di sini pada bingung rule of third itu apa gitu. Aku kayak pahamin aja dulu sedikit kayak rule of third itu kayak gini loh, maksudnya di suatu kanvas itu kan teman bagi-bagi jadi bagian-bagian seperti ini. Nah, biasanya kalau teman-teman yang fotografi gitu kayak tahu sih kayak gini. Terus biasanya si point of interestnya kita taruh di pojok-pojok kayak gini, entah di sini, entah di sini, atau entah di sini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, emang kayak lihat di internet atau di mana gitu, banyak banget gambar-gambar yang pakai rule of third dan itu bagus. Dan itu kenapa sih kayak gitu gitu? Si rule of third itu sering dipakai itu karena itu tuh sesuatu yang simpel dan kalau pakai itu pasti works gitu. Maksudnya gambar kalian nggak akan aneh dan nggak akan jelek. It works gitu. Jadi kayak eh, simplest escape gitu. Jadi kayak oh ini susah kita pakai rule of third aja kayak gitu. Cuman kalau misalnya dieksplor lebih lanjut lagi sebenarnya ada banyak komposisi-komposisi lain yang lebih menarik daripada itu. Nah, selanjutnya aku mau coba liatin teman-teman ini adalah salah satu shot dari film designing. Kalau misalnya dulu, terutama pas aku belajar tuh, aku sering banget kayak denger jangan pakai komposisi yang simetris, nanti gambar kalian jadi jelek atau jadi segala macam gitu. Nah, sebenarnya stigma yang seperti itu kayak agak lumayan misleading. Mungkin teman-teman harus paham dulu kenapa sih aku nggak boleh pakai komposisi yang simetris. Nah, karena kalau misalnya komposisi yang simetris itu adalah komposisi yang lumayan kuat. Terus karena kiri dan kanan itu sama, biasanya jadi boring dan jadi uncanny. Jadi kita ngelihat sesuatu kok kayak nggak enak gitu. Soalnya simetris di real world itu agak-agak jarang kalau misalnya kita lihat di real world. Terus kenapa sih di designing ini dia bisa pakai komposisi yang simetris tapi itu works gitu? Soalnya kalau misalnya kita lihat di sini, kita dapat feeling yang aku tadi bilang kayak uncanny, terus kayak agak disturbing dan bikin gak enak gitu loh. Makanya si komposisi yang simetris ini dia pakai, soalnya biar menghasilkan efek yang mengganggu buat audiens gitu. Nah, makanya kalau misalnya kayak teman-teman dengar, oh jangan pakai komposisi yang simetris ya, itu agak misleading. Mendingan, kenapa sih komposisi simetris itu jadi boring? Nah, itu pelajari dulu itu biar nanti teman-teman bisa pakai komposisi yang simetris ini, tapi bener gitu cara makainya. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin buat komposisi cukup segini dulu aja. Mungkin sebelum kita lanjut ke next, ada pertanyaan nggak ya buat komposisi dulu deh? Oke, buat yang baru datang, selamat datang. Kalau misalnya mau nanya apapun lah,
eh, dari materinya Ryan bisa langsung chat di workshop chat ini ya. Oke, iya langsung tanya di sini di workshop chat biar nanti Ryan bisa langsung baca atau mungkin gue yang bacain bebas sih, Aku baca aja sih langsung santuy baca kayaknya. aja. Oh ya Jangan udah. banyak-banyak tapi nanyanya 3 atau 2 aja soalnya masih banyak kayaknya di depan. Ya ya ya. Oke. Tuh. Pertanyaan dari Alexania, composition gak hanya rule of third kan ya? Yes, komposisi itu literally ada banyak banget. Kayak sebenarnya semuanya bisa jadi komposisi gitu. Ini udah ada 2 pertanyaan ya, jadi kita edit dulu ya. Kita stop, soalnya takutnya kebanyakan. Nah, terus komposisinya apa aja sih gitu? Kalau misalnya teman-teman ngelihat, eh, aku tuh lupa painternya siapa namanya. Cuman ada traditional painter di apa namanya di Amerika. Dia tuh biasa nge-painting landscape, terus dia bikin buku. Nah, di itu dia kayak ngedaftarin komposisi itu apa aja sih. Dan literally bukunya tebal banget. Jadi kayak emang banyak komposisi itu. Cuman daripada mikirin oh ini rule of third, oh ini apa, daripada gitu mending teman-teman mikir gimana cara ngebikin si audiens bisa masuk ke gambar aku gitu. Dengan mikir Hmm. gitu aja kan sebenarnya kita udah ngedesain suatu komposisi gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya eh gak hanya rule of third, yes ada banyak banget gitu. Nah, terus next pertanyaan dari Andi. Kalau triangle composition cocoknya dipakai di mana ya? Nah, kalau misalnya suatu gambar itu kita nggak bisa lihat cuma dari satu aspek. Maksudnya apa sih? Maksudnya nggak mesti gambar yang warna merah tuh artinya marah atau nggak mesti suatu gambar yang komposisinya segitiga itu maksudnya seperti apa gitu. Nah, jadi kayak kita nggak cuma bisa lihat dari satu aspek, tapi kita lihat dari keseluruhannya gitu. Jadi kalau misalnya triangle composition cocoknya dipakai di mana aja. Sebenarnya kalau misalnya kamu jago bisa dipakai di mana-mana gitu. Jadi emang emang agak sulit dan emang agak ambigu soalnya kan komposisi itu emang mainly dia tuh dari abstrak gimana cara kita ngebikin shape-shape yang menarik. Terus dari sisi abstrak itu kita masukin ke dalam painting atau ke dalam real world gitu. Makanya emang agak tricky gitu. Nah, eh kalian last dah ya tanggung ada pertanyaan juga dari Ebi. Karayan Punten mau nanya composition ini bagaimana enaknya diterapkan dalam konsep desain. Nah, kalau misalnya konsep komposisi itu kan kalau kita nge-view lihat dari kamera gitu kan, buat shot-shot film atau buat apa gitu. Kalau misalnya konsep desainnya bikin keyframe, berarti kita butuh komposisi gitu. Atau misalnya kita bikin storyboard atau yang lebih kerennya lagi beatboard, berarti kita harus paham komposisi. Terus komposisi pun kalau misalnya kita nggak lihat dari sisi shot atau apa dalam sebuah desain kan, contohlah kita bikin sebuah pintu, terus pintunya tuh kita harus ngedesain shape-shape pintunya kayak bagian smallnya mana, bagian bignya mana, itu kan sebenarnya termasuk dalam komposisi juga gitu kan, kayak oh detailnya di sini mau banyak, oh detailnya di sini mau sedikit, itu juga kan termasuk sebuah komposisi. Jadi ada bagusnya mau kita konsep desain atau apa kita agak ngerti lah soal komposisi biar nanti itu ilmunya bisa diterapkan di mana-mana tuh. Tapi itu menurutku aja ya, belum tentu benar dan belum tentu salah. Silakan take it with a grain of salt gitu. Nah, kalau gitu kita lanjut ke next. Setelah komposisi kita bakal bahas soal value and color. Nah, aku yakin lah teman-teman di sini yang artis tahu value itu apa, tahu color itu apa. Cuman mungkin aku bakal breakdown lagi di sini gitu. Jadi di sebuah warna gitu, entah warna merah, biru, ungu atau apa, dia tuh punya 3 elemen. Pertama elemen yang namanya value, ketiga ada yang namanya hue, kedua ada yang namanya hue, dan ketiga ada yang namanya saturasi. Kalau misalnya kita buka Photoshop,
kan biasanya muncul kotak gede, terus ada kotak yang panjang di kanan. Nah, yang di kiri atas ke bawah itu value. Value itu apa sih? Value adalah tingkat kegelapan atau tingkat keterangan suatu warna. Kayak, oh ini terang, oh ini gelap. Nah, itu tuh value. Nah, selanjutnya kita bahas soal hue. Hue itu apa sih? Hue itu adalah identitas warna itu sendiri. Kayak, oh ini warnanya biru, kuning, ungu, jingga, segala macam. Itu tuh hue. Dan yang ketiga itu ada yang namanya saturasi. Saturasi itu apa sih? Saturasi itu adalah kekentalan suatu warna. Kayak seberapa merah-merahnya atau seberapa kuning-kuningnya itu adalah saturasi. Makanya kalau disediain kayak gini. Jadi tiap teman-teman ngepick warna berarti teman-teman ngepick tiga aspek ini, value, hue, and saturation. Selanjutnya kenapa sih value and color itu bisa mempengaruhi sebuah gambar, bisa memberikan impact suatu emosi kepada audiens ketika mereka lihat gambarnya. Ini adalah screenshot yang aku ambil dari buku Framing yang atas tadi yang aku rekomendasiin buat baca. Di screenshotnya ini aja kan kita bisa ngelihat semuanya muka orang. Tapi dari semuanya ini lightingnya mereka beda-beda. Kayak lihat yang atas kiri ini lightingnya kayak, oh ini mah orang yang kita ketemu sehari-hari, orang biasa, dia tidak mengevok emosi atau apa-apa, dia cuman kalem, tenang, kayak NPC biasa. Next, selanjutnya kita lihat yang kanan. Oh ini kok kayaknya agak mencekam gitu. Kalau misalnya kita lihat lightingnya dia dari atas menyorot langsung, dia ngehilangin detail-detail di mukanya. Kita cuma bisa ngeliat jidatnya aja. Dari sini aja kan kita udah kayak dapat feeling, oh ini orang berbahaya. Kalau misalnya kita bisa relate ke pengalaman dunia nyata, mungkin kalau di film-film kayak di ruang interogasi, terus dinyalain lampunya kan, jadi kelihatan dari atas ke bawah gitu. Jadi serem, menacing. Sedangkan yang kanan, kita nggak bisa lihat semua mukanya, kita cuma dia ngelihat matanya dan senyuman sedikit kayak dia tuh menyimpan suatu rahasia buat balas dendam atau apalah gitu. Nah, dari contoh tiga ini aja, meskipun tiga-tiganya wajah, tapi tiga-tiganya memberikan efek emosi yang berbeda kepada audiens. Nah, makanya begitu penting ketika kita gambar, kita pikirin soal lightingnya. Entah itu lightingnya dari mana, atau mungkin misalnya ada objek lain yang menghalangi lighting itu, sehingga bikin shape kayak gini, kayak kotak-kotak gini, kayak ada tirainya gitu kan. Nah, ini tuh balik lagi sesuatu yang abstrak, mungkin plus minus kayak komposisi tadi. Cuman kita sebagai visual storyteller emang harus agak mengerti yang seperti ini biar nanti kita bisa mengimplementasikan hal-hal ini kepada gambar kita. Nah, terus tadi kan masalah value hitam putihnya. Terus selanjutnya aku mau bahas soal masalah si warna. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada yang namanya skema warna. Monokromatik, analogus, komplementari, bla bla bla, ada banyak. Ini mungkin teman-teman bisa cari di Google atau di YouTube gitu kan, color scheme apa, color scheme apa gitu. Bahkan ada apa ya, aku lupa, kayak ada service di internet yang kalau misalnya mau monokromatik dia bakal ngasih, oh ini kompilasi warnanya ini aja gitu. Itu bisa dicari. Cuman ini juga kayaknya harus agak dimengerti gitu. Kenapa monokromatik it works, kenapa analogus it works gitu loh. Jadi kayak, oh kalau misalnya satu gambar isinya kuning doang kok bisa ini sih, kok bisa bagus, atau misalnya oh kalau misalnya kita pakai warna yang analogus kayak saudara-saudaranya kuning gitu kok bisa bagus. Itu emang harus dipelajarin dan dicoba, soalnya kayak emang susah kalau misalnya diobrolin gitu loh. Nah, aku lihat dari teman-teman gitu kayak, oh iya nih aku pakai warna yang tetradik nih, 4 warna, ada kuning, merah, biru sama apa. Terus pas dipakai ke gambar tuh mereka tuh bener-bener pakai warna itu, maksudnya kayak kuningnya kuning pol banget, merahnya merah pol banget, birunya pol banget juga. Jadi kayak itu cara makainya bukan gitu. Cara makainya teman-teman harus kayak kayak tadi, mastiin saturasinya. Jadi kayak kalau misalnya gambar tetradik gak mungkin empatnya warnanya kental gitu. Jadi harus ada yang warnanya agak netral, dia agak ke abu-abu biar nanti tuh
ada satu warna yang mendominasi, biar nggak semuanya empat warnanya dia mendominasi suatu gambar gitu. Jadi kalau aku pribadi sih daripada mikirin monokromatik, analogus atau apa-apanya, teman-teman harus lebih mikir kayak hati-hati sama saturasinya, jangan sampai ke bawah semangat pakai split complementary tapi semuanya saturasinya di kanan tuh. Nanti yang ada gambarnya malah sakit ke mata. Tuh. Itu buat skema warna. Terus di kanan, selain kita bisa ngambil dari skema warna, kita juga bisa ngambil warna dari sebuah emosi gitu. Kalau misalnya kita lihat-lihat di Google kan, terutama kayak buat anak-anak di kafe bisa ngeliat kayak, oh warna merah tuh artinya apa sih? Ada angry, danger, excitement, love, bla bla bla, ada banyak. Orange itu artinya apa? Ada ini itu gitu. Nah, dengan kita ngeliat itu kita bisa implementasikan warna tersebut ke dalam gambar kita. Kalau misalnya kita mau bikin gambar yang kayak tadi ada love-nya, mungkin kita bisa ambil warna merah. Nah, terus kita coba nih cari nih, oh kita ambil warna merah, terus kita ambil analogusnya teman-temannya merah gitu. Nah, kita bikin gambar di warna tersebut. Nah, selain kita cek di Google dan ambil dari emosi, kita juga bisa pakai cara kita ambil dari pengalaman pribadi kita. Contohnya apa sih gitu? Contohnya misalnya kayak kita pelajaran ini apa misalnya masuk kuliah gitu. Nah, terus masuk kuliah itu kan bawaannya semangat menggebu-gebu gitu. Terus taunya pas kita hari pertama kuliah tuh ngelihat kayak oh banyak daun berguguran warna merah gitu kayak autumn. Oh, berarti si autumn ini kita bisa masukin ke dalam kategori yang excitement soalnya kan itu berdasarkan pengalaman pribadi kita. Nah, cuman kalau misalnya kita masukin dari pengalaman pribadi itu emang agak tricky soalnya kan nggak semua orang pengalamannya bakal sama. Nah, cuman yang menjanjikan itu adalah gambar kalian bakal unik gitu. Jadi kalau misalnya berhasil ya berhasil, kalau misalnya gagal ya gagal miserably gitu. Jadi dipikir-pikir sebelum mulai memilih warna gitu. Nah, selain ini itu aku pengen bahas masalah Mansell Color System. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang aku pelajari dari seseorang dari Mas Prafa, tapi kayaknya orangnya nggak ada di sini. Nah, maksudnya si Mansell Color System tuh apa sih gitu ya? Jadi Mansell itu sebenarnya nama seorang painter zaman dulu, dan dia tuh selain painter, dia tuh seorang ilmuwan atau dokter atau apalah aku lupa, scientist kalau nggak salah. Nah, dia tuh mengalami kesusahan ketika harus ngedescribe sebuah warna kayak, oh warnanya biru, birunya biru ini. Nah, ketika dia translate ternyata birunya biru yang lain gitu. Nah, jadi sebuah skematik, jadi kayak dikasih matematika gitu. Oh warna biru ini AB misalnya. Oh warna biru inilah 28 gitu. Jadi dia kasih kode di warna-warnanya. Nah, ketika dia udah kasih kode dia kayak ngelihat suatu pola atau jadi dia tuh ngelihat oh warna biru ini akan terlihat sangat biru ketika dia value-nya gelap, berbeda dengan biru yang value-nya terang, dia nggak akan kelihatan terlalu biru gitu. Nah, mungkin agak membingungkan dengarnya, tapi yang mau aku jelasin tuh si warna tuh dia punya karakteristik masing-masing. Eh, si kuning yang paling kuning tuh akan memiliki value yang tinggi. Jadi kayak terang dibandingkan dengan si biru yang paling biru. Kalau biru itu dia biasanya lebih main di value yang gelap atau rendah gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat di grafiknya tuh kan si biru yang atas tuh dia nggak ada, ini habis kan, bagian sini tuh dia nggak ada ini. Sedangkan biru yang sini yang value-nya gelap dia banyak sampai penuh. Baliknya sama si kuning sama atau hijau. Dia tuh yang di daerah value-nya terang tuh penuh. Sedangkan yang di belakang itu dia nggak ada. Soalnya kalau kuning itu gelap, biasanya nggak akan kelihatan kayak kuning, tapi malah kayak orange atau segala macam. Makanya sebenarnya kalau kita lihat di Photoshop, yang kotak ini pun sebenarnya artifisial gitu, nggak 100% benar. Jadi itu keep in mind aja. Mungkin emang agak-agak rempong dan membingungkan, tapi percayalah ketika teman-teman mulai paham, baru oh ternyata ini yang dibilangin sama si Raya tuh kayak gitu. Oh ini baru connect gitu. Jadi gak apa-apa pelan-pelan aja, emang agak susah ini.
Nah, terus untuk value and color aku mau ngambil dua contoh. Pertama kita ambil contoh dulu yang kiri. Yang kiri ini eh temanya sama, sama-sama horor dan sama-sama mencekam. Tapi mereka ngambil skematiknya beda. Gambar yang kiri itu dia dari film Conjuring. Kalau kita lihat dari film Conjuring ini, kita lihat dari sisi value-nya aja ya. Dia tuh gelap, banyak gelapnya dan nggak kelihatan sekitarnya apa. Dan itu bisa menghasilkan efek mencekam. Kenapa sih gitu? Soalnya biasanya kan manusia itu takut di tempat gelap. Soalnya dia nggak bisa ngelihat sekitarnya ada apa aja. Makanya dia menghasilkan efek menacing gitu. Dan kenapa film-film horor banyak yang kayak kelihatan gelap. Bahkan kayak di kiri aja dia cuman kelihatan lilin cahayanya. Yang bawahnya mungkin orangnya kelihatan, tapi sekitarnya gelap, dia kelihatan apa-apa. Sedangkan yang di bawah, paling bawahnya pun sama. Kalau kita ambil kayak perbandingan gelap terangnya tuh kayak 70% gelap, 30% terang gitu. Makanya dia menghasilkan efek menacing. Sedangkan yang kanan ini, dia tuh sama-sama horor. Cuma dia ngambil skematik yang berbeda. Maksudnya apa sih? Dia malah ngambil warna yang terang, terus ngambil warnanya bermacam-macam, terus si saturasinya pun pol semua di kanan gitu. Makanya ketika kita lihat dia tuh mencolok dan gak enak di mata gitu kayak kita disturbing liatnya gitu. Soalnya kayak semua warna mencolok semua. Itu sesuatu yang mulai mengganggu gitu buat manusia. Makanya yang aku bilang tadi kalau misalnya kita jagoma kita bisa pakai apa aja. Jadi nggak harus horor tuh harus gelap kayak gitu. Tapi kalau misalnya si direkturnya itu pinter, dia bisa menggunakan semua elemen biar menceritakan ceritanya gitu. Makanya emang harus agak dipahami dari basicnya. Dari situ kita paham dulu, baru kita mulai break the rules gitu loh. Nah, sedangkan yang kanan ini adalah, aku lupa nama bukunya. Kalau nggak salah, The Color of Pixar atau apalah gitu, aku lupa. Nah, teman-teman di sini bisa ngelihat, jadi dia tuh kalau di animasi biasanya suka ada yang namanya color artist gitu atau apa artis gitu aku lupa. Dia tuh tugasnya buat ngebikin skema warna buat di film biar nanti kelihatan moodnya ini enggak sih, moodnya acceptable nggak sih? Meskipun gambar tersebut tidak detail gitu. Jadi emang bener-bener gambar itu cuman ngeliatin mood ke art directornya gitu. Nah di buku ini teman-teman bisa ngeliat segala macam karya mereka, terus kayak bisa ditelaah satu-satu. Oh kalau ini tuh merasa horor karena ini ya. Nah itu mungkin lumayan buku yang harus dimiliki lah kalau aku bilang sih buat teman-teman yang mau belajar soal visual storytelling atau bahkan soal color itu sangat-sangat bagus. Nah buat value and color cukup sampai sini aja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh diketik. Ini lagi ya, tiga aja lagi ya, soalnya takutnya kebanyakan lagi. Hmm, kenal mute dari Alexania lagi, kenal mute dan vibrant color nggak, Ryan? Nah, maksudnya mute color itu adalah warna yang desaturated. Desaturated itu pasti desaturated itu yang agak ke abu-abu, jadi dia netral, nggak ada saturasinya. Sedangkan kalau yang vibrant color itu biasanya yang saturasinya kental-kental di kanan-kanan gitu. Nah, cuman yang aku pahami dan aku pelajari, cara bikin warna yang vibrant itu bukan dengan cara kita ngepol saturasi di kanan semua, tapi dengan cara kita pahami, misalnya kayak warna biru mau kita polin, nah berarti nanti sekitarnya jangan pol juga, tapi semuanya agak di abu-abuin biar nanti itu warna birunya dia lebih pop, kelihatan keluar kayak gitu. Nah, makanya itulah yang namanya vibrant color. Terus dari Nifeus judul buku yang banyak kompilasinya apa ya tadi Mas Ray yang kanan banyak read. Aku lupa kayaknya kalau nggak salah namanya Color of Pixar atau Color of Disney atau apalah nanti mungkin aku coba double check lagi nanti kalau ketemu aku kasih tahu di sini gitu.
Nah, kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi ya. Kalau gitu kita lanjut aja lagi. Lanjut next, itu kita bahas soal shape and design. Nah, eh mengenai sebuah shape and design ini mempengaruhi kepada storytelling. Nah, ini buat teman-teman yang sebagai konsep artis harus agak lebih paham soal ini gitu. Nah, eh suatu shape itu kita bisa kategorikan sebagai tiga major shape, yaitu segitiga, lingkaran, dan kotak. Segitiga itu dia tajam, dia konotasinya tajam, mengerikan, berbahaya. Makanya di sini di atas segitiga aku kasih contoh paku, kan bukan palu, ini paku ya. Jadi contohnya sebagai paku, paku itu kan runcing jadi bentuknya segitiga, makanya dia terlihat mengancam. Terus yang tengah ini lingkaran. Contoh lingkaran itu apa sih? Dia tuh balon. Kalau kita lihat balon kan kita nggak ketakutan. Kita pengen ngambil balonnya atau kita merasa aman sama balon. Kecuali teman-teman yang agak fobia sama balon mungkin berbeda gitu. Terus yang paling kanan itu adalah bentuk kotak, shape kotak. Contohnya aku mau ngambil contoh batu bata. Si batu bata ini dia sifatnya kuat, susah buat dirobohkan dan strong gitu. Nah, dari tiga ini aja kita udah bisa ngelihat cerita yang berbeda-beda kan, kayak segitiga itu tajam berbahaya, lingkaran itu dia baik, ramah, dan enak buat dideketin, sedangkan yang kotak ini dia solid, strong, dan susah buat diruntuhkan gitu. Nah, selain itu juga aku mau ngambil contoh dari dua dua benda ini. Ini bendanya sama-sama mobil atau sama-sama kendaraan, tapi didesain dengan tujuan yang berbeda. Yang kiri kita bisa lihat dia tuh suatu bus, dia didesain buat bawa banyak penumpang dari poin A ke poin B dan gak harus cepet-cepet. Sedangkan yang kanan ini dia adalah mobil F1 di mana dia cuma bawa satu penumpang, tapi dia harus ke poin A ke poin B dengan secepat mungkin. Dari ini aja kita bisa lihat kayak si bis itu dia bentuknya tuh dia lebih blocky gitu loh. Meskipun ini agak tajam, tapi dia notabene dia tuh blocky, bulky gitu. Nah, kan kayak gini. Sedangkan si mobil F1 ini dia lebih dynamic, dia lebih runcing. Bahkan ada shape-shape kayak ininya kayak gini, ke depan kayak gini. Terus yang ini juga sama, dia ada shape-shape kayak gini. Jadi seolah-olah mobil ini adalah bergerak cepat gitu loh. Nah, dengan ngeliat ini aja kan teman-teman bisa ngeliat, oh ini dua-duanya sama-sama mobil, tapi kok dia menceritakan sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa sih yang kayak gini itu penting buat konsep artis gitu? Contohlah kita mau bikin kendaraan gitu, kita mau bikin kendaraan sci-fi misalnya, eh pokoknya bikin kendaraan sci-fi lah. Nah, berarti kan kita harus baca briefnya kan kayak, oh kendaraan ini digunakan untuk mengantarkan barang-barang berat misalnya. Nah, kalau kita bikin mobilnya kayak mobil F1 ya salah. Itu nggak akan kelihatan kayak itu adalah vehicle buat ngebawa bawa barang-barang berat gitu loh. Jadi kayak hal-hal yang seperti ini yang ada di real life emang harus agak aware kita sebagai artis, kita coba telaah bendanya, telaah shape-nya, kita translate shape itu ke dalam desain kita. Makanya shape and design juga bisa menceritakan sebuah cerita. Nah, ini tadi kan vehicle. Sekarang aku mau coba bahas dari sisi karakter. Mungkin teman-teman tadi ingat ada yang lingkaran, ada yang ada yang kotak sama ada yang segitiga gitu. Aku suka ngambil contohnya yang si Pixar ini, soalnya kayaknya emang ini kelihatan paling solid gitu. Kalau kita lihat karakter yang tengah, dia tuh kan aki-aki gitu, kakek-kakek. Terus sifatnya emang agak keras kepala dan solid dan kaku gitu loh. Nah, si desainernya ini pinter. Dia nge-translate karakteristik itu dengan shape. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau misalnya kita lihat si aki-aki ini mostly bentuknya kotak loh. Ini baru overall badannya aja ya. Overall badannya dia tuh kotak. Gitu. Terus kalau kita lihat lebih detailnya lagi, mukanya kotak ini. Mukanya kotak, kacamatanya kotak,
kupingnya bisa dibilang kotak juga, mungkin hidungnya agak bulat, dia nggak kotak, tapi nggak apa, terus ininya juga kotak gitu. Jadi dengan nge-translate shape-shape yang tadi, kita translate ke karakter desain, dia bisa menghasilkan sebuah cerita yang lain. Terus sisanya kita lihat si yang kiri ini, si bocah, kalau nggak salah namanya Russell. Dia tuh energetik, semangat, berbanding terbalik sama si aki-aki ini. Kalau misalnya kita lihat dia basic shape-nya dia lonjong gitu. Meskipun nggak bulat banget, tapi dia lonjong. Mukanya bulat. Terus bahkan di badannya juga banyak pin-pin yang bulat-bulat gitu loh. Nah, dengan small small shape yang kayak gitu, makanya kita bisa ngelihat kayak merhatiin, oh ini karakter kira-kira friendly, oh ini karakter kira-kira galak gitu. Nah, selain yang tadi gitu, ini adalah satu film yang lumayan bagus juga, aku suka. Dia tuh namanya Wall-E filmnya. Tanpa konteks, tanpa tahu apa-apa, kalau misalnya kita lihat screenshot ini aja, kita bisa tahu kayak yang kiri ini robotnya zaman dulu udah jelek, sedangkan yang kanan nih futuristik gitu. Lah kok bisa tahu kayak gitu gitu. Kalau misalnya dilihat kan kayak desain-desain yang futuristik itu kan biasanya dia smooth, nggak ada kotak-kotaknya. Makanya si robot ini dia bikinnya bulat-bulat ini smooth. Sedangkan yang kiri ini dia banyak boxy-boxy medieval shape gitu, kayak ini kayak traktor, dia kotak gitu. Ini pun sama kayak gini. Nah, jadi tanpa konteks, tanpa apa, kita bisa lihat oh yang kanan tuh futuristik, yang kiri tuh zaman dulu. Nah, makanya desain itu penting buat menceritakan sebuah cerita. Nah, itu kan contoh dari gambar yang orang-orang profesional. Sekarang kita coba contoh lihat dari gambar pribadi aku sendiri. Kalau misalnya kita lihat hewan ini tanpa konteks juga, tanpa tahu apa-apa. Kalau misalnya aku desainnya bener, harusnya teman-teman merasakan kalau makhluk ini tuh bubbly, lucu, imut, dan agak bego gitu. Nah, kenapa sih bisa kerasa seperti itu? Nah, di desainnya ini aku menerapkan dia tuh kayak banyak lingkarannya. Ini kan bulat, kayak kacang gitu, bulat, ininya bulat, ininya juga bulat, ini bulat gitu kan. Meskipun shape bulat, tapi pengulangannya tuh beda-beda gitu. Jadi nggak, kalau misalnya teman-teman yang di desain kan misalnya tahu ada big, medium, small. Nah, itunya dipakai gitu. Jadi jangan semuanya big atau semuanya medium, tapi kalian distribusiin medium, big, smallnya biar menciptakan desain yang menarik meskipun tuh dari shape bulat yang sama gitu. Ini buat karakter ya. Nah, selanjutnya aku mau ngasih lihat kayak environment design gitu. Nah, kalau misalnya aku bener juga bikinnya, harusnya teman-teman ngerasa kayak oh ini ruangan buat anak kecil, buat bocah, mungkin 7 tahun atau 8 tahun. Dia tuh laki-laki, dia tuh kayaknya tengil, soalnya kamarnya berantakan banget. Disuruh bersihin kamar gak mau-mau mulu. Terus mainannya berserakan di mana-mana. Nah, harusnya sih kalau aku bener ngedesainnya, teman-teman merasakan story yang seperti itu gitu. Nah, terus ini kan aku bikin notabene buat animasi gitu ya. Aku bikin portofolio buat animasi. Aku buatin seperti ini. Nah, kalau buat teman-teman yang mau masuk kayak konsep art buat game, pikirannya agak sama tapi agak berbeda gitu cara mikirnya. Terutama ini aku benar-benar kerasa begitu masuk Coral Island dan disuruh desain-desain interior, itu baru kerasa banget. Nah, ketika kita disuruh bikin desain buat suatu game itu, selain harus mikirin ada apa aja, teman-teman harus mikirin bagaimana si player interact terhadap ruangan tersebut gitu. Kayak dari mana sih player itu masuk, terus ada jalan nggak sih buat player masuk gitu. Kalau misalnya kita lihat di yang desain aku yang atas ini kan, kita lihat dia sama sekali nggak ada jalan, dia clutter semua gitu. Cuman kalau misalnya didesain buat game, teman-teman harus nyiapin jalannya player gitu. Jadi ketahuan oh nanti playernya jalannya kemana, 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 terus bagian apa aja yang bisa diakses sama seorang player, kayak misalnya dia bisa ganti kostum, soalnya kan ada lemari. Di kanan dia bisa nemuin spesial item, misalnya kayak krayon misalnya. Atau dia bisa ngecek ke jendela luar dari sini. Nah, poin-poin seperti ini, kalau misalnya teman-teman bisa masukin ke satu desain, biasanya desainnya lebih interaktif dan lebih menarik, terutama
buat teman-teman yang mau masuk ke dunia konsep artis di bidang game gitu. Nah, terus ini ada selanjutnya juga, ini buatan aku juga, eh Pao. Jadi dia tuh tentang apa namanya, bisnis restoran keluarga di Hong Kong yang lama. Nah, kalau misalnya tempat kayak gini kayak ya ini bangunan yang normal aja gitu. Cuman sebenarnya di sini tuh aku kayak ngehin beberapa elemen di situ yang bisa menceritakan story di baliknya gitu. Nah, apa aja sih elemennya itu? Deng deng. Nah, di sini kayak aku ngeliatin, oh di sini ada poster, terus posternya tuh poster zaman dulu loh. Ini tuh biar kayak ngelihat, oh ini tuh tokonya toko keluarga yang udah lama, bukan toko yang baru di refurbish atau toko yang baru gitu. Jadi kayak toko keluarga yang udah sangat lama. Terus kayak si stiker-stikernya juga nggak nempel semua, ada satu yang copot itu juga masuk. Terus ini kayak ada kotor-kotoran dikit di dindingnya biar kayak ngeliatin bangunan ini bangunan lama loh, bukan bangunan baru. Ini juga sama. Terus di sini kayak ada foto-foto kakek-kakeknya yang zaman dulu warnanya hitam putih gitu kan, kayak foto-foto ancestornya. Ini juga ada retak-retak di dinding, meja-mejanya udah pada rusak. Nah, terus kayak lantai-lantainya udah ada retak-retak. Kalau misalnya kita yang lihat kayak ini nggak penting gitu, tapi ternyata buat di desain tuh ini lumayan penting. Jadi kayak lebih aware kepada surrounding sekitar gitu loh, biar kita desain itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, ini tuh apa yang aku buat dan yang bener-bener aku masih sangat-sangat pemula dan wah pokoknya masih jauh banget lah. Sekarang kita coba contoh dari Art of Zootopia. Nah, kalau profesional mikirnya gini, dia mikirnya nggak cuman A B C D tapi sampai Z, dia sampai mikirin flow-nya, mikirin shape-nya, segala macam gitu. Kayak make sure you show the line of action. Padahal kan buat props yang gini-gini aku juga masih nggak paham dan nggak ngerti, tapi ini emang harus agak dipahami gitu biar ah si dunia yang kita bikin itu believable dan orang-orang begitu masuk dapat impact-nya. Nah, ini juga lebih membingungkan lagi. Dia kayak jelasin flow-nya, terus kayak props-propsnya tuh dia grouping segala macem. Kalau disuruh jelasin pun aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Cuman buat intermezzo aja buat teman-teman di sini. Mungkin suatu saat kalau misalnya udah levelnya udah tinggi banget dan udah paham, ya berarti bagus, udah keren banget lah. Aku juga pengen banget belajar bisa paham kayak gini. Nah, itu buat shape and design nih. Gimana teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak buat shape and design? Oh, ada nih dari Cokol the Best. Mas, kalau misalnya kita gabungin dua shape gitu, contohnya bulat sama segitiga buat karakter, kira-kira akan jadi bagus atau lebih baik kita fokus ke satu shape aja. Nah, ini pun sebenarnya lumayan tricky. Sebenarnya kalau misalnya kita desain sesuatu juga ada baiknya kita masukin elemen lain, kayak nggak cuman semuanya bulat atau nggak cuman semuanya kotak, biar kelihatan lebih natural. Cuman yang harus dipikirin adalah distribusinya. Kalau misalnya kita mau bikin karakter yang galak, ya bulatnya jangan kebanyakan, bulatnya dikit aja gitu. Ya, yang lain sisanya segitiga biar tajam, biar runcing gitu kan. Dan kebalikannya juga kalau kita mau bikin karakter yang yang baik ya jangan segitiga semua. Berarti yang mayoritas harus bulat, segitiganya dikit aja. Nah, kita bikin distribusinya kayak gitu. Kalau ada yang mau nanya lagi, monggo boleh sambil aku ngambil minum dulu deh. Oh, lagi typing nih. Cokol the best lagi.
pertanyaannya panjang nih, jangan-jangan Coklat the Best typingnya lama banget. Oh, oke, tanya lagi Mas. Untuk komposisi ruangan ini, kita emang harus ambil sudut pandang dari atas atau gimana ya Mas? Atau misalnya dari depan bisa. Untuk kalau kita ambil desain satu ruangan gitu, biasanya tergantung sih, tergantung dari brief atau tergantung dari apa yang mau kita capai. Maksudnya apa sih gitu? Kalau aku mendesain ruangan, kalau aku pribadi, biasanya kan bentuknya ortografik, biar nanti teman-teman contoh kayak 3D artist bisa ngelihat view-nya dan orang-orang dari 3D artist bisa ngeimplement view tersebut ke dalam 3D-nya mereka. Cuman ada beberapa case juga kayak contohnya Zootopia yang tadi, dia nggak masukin view ortografik kan, dia lebih kayak view kayak mungkin kayak ilustrasi gitu kan. Mungkin ada maksudnya tersendiri juga yang aku nggak tahu gitu. Dan kalau misalnya kayak di kantor pun di stairway kita desain juga nggak ortografik dan nggak view seperti itu. Makanya itu aku bilang sih case by case. Cuman kalau misalnya buat di Porto biar ambil amannya silakan ambil yang ortografik atau enggak yang tadi yang Zootopia itu kayaknya as long kayak gitu itu acceptable sih selama viewer bisa ngelihat ruangannya jadi dia nggak keblok sama suatu objek gitu itu udah works gitu loh. Asalkan jangan desain ruangan tapi ya di depannya taruh Gucci jadi 80% di kanvasnya Gucci kan nggak kelihatan gitu loh. Mungkin bisa gue bantu tambah juga kali ya. Oh, boleh boleh boleh. Eh, untuk ya tadi kata Ryan bener banget. Untuk portfolio itu akan lebih bagus kalau misalnya kita ortho view atau top view untuk desain interior. Soalnya di view itu 3/4 ortho itu informasinya lebih jelas ketimbang kalau misalnya kita shot semacam Zootopia tadi. Soalnya kalau misalnya kita buka contoh yang Zootopia, coba yang tadi yang slide yang Zootopia. Nah, bentar bentar bentar. Nah ini. Nah itu kan ada yang kehalang tuh informasinya. Kayak misalnya frame pintu ada yang kepotong lah. Itu kita nggak tahu di sebelah kiri ruangannya ada apa lah. Terus di sebelah deket kamera tuh itu sebenarnya tempat apa lah gitu. Nah itu kan kita nggak pernah tahu tuh. Tapi kalau misalnya kita ortho view, coba kita cek ke yang kerjaan lu yang Ya. Pak Bapau tadi. Nah kelihatan kan bedanya, lebih jelas, semuanya lebih kelihatan. Itu sih kenapa portfolio lebih baik kalau misalnya view-nya seperti ini gitu. Itu aja sih. Wih, mantap mantap. Wah, Mas Nugroho nih typing dari tadi nggak kelar-kelar nih. Ayo Mas Nugroho. Aku lupa sih, aku ngelihat salah satu gambar yang konsep keren banget. Itu konsep artisnya Big Hero itu. Aku lupa namanya siapa gitu. Bentar ya aku cari dulu ya. Dia tuh namanya kayak setengah Jepang sama setengah Western gitu. Dan gambarnya keren banget. Nah, aku cuma nemu gambarnya sih, nggak nemu nama orangnya sadly. Nantilah kalau misalnya nemu aku kasih tahu. Nah, ini keren banget. Dan mungkin aku bilang nggak tahu iya nggak tahu nggak. Mungkin kalau misalnya sosok kayak gini tuh buat development di awal. Jadi bukan buat 3D Hmm. artis tapi buat teman-teman di divisi lain biar ngerasain vibe ruangannya kayak apa. Jadi nggak dibikin 3D-nya gitu. Sedangkan kalau yang ortografik kan buat 3D dia bakal lebih jelas daripada view yang seperti ini gitu. Soalnya kalau di Betul. animasi gitu biasanya suka ada yang namanya blue sky design kalau nggak salah. Dimana pokoknya dia desain aja dulu semuanya biar dapat semua vibe-nya. Kalau udah dapat mungkin nanti mereka baru bikin yang fix-nya gitu. Nanti lempar ke artis. Nah, dari Mas Nugroho nih cara nerapin rhythm ke komposisi sama shape desain yang bagus tuh gimana Pak Ryan? Wah, aku pun
Kalau ditanya gitu agak agak kayak ini loh. Mungkin agak bingung kayak insting gitu mungkin Mas Nugroho kayak aku udah study movie ini, screenshot movie ini aku belajar terus kayak oh ini kayaknya kalau diginiin bagus sih dan ternyata emang bagus. Nah, jadi kayaknya emang mungkin kayak jam terbang mungkin juga ngaruh gitu. Jadi soalnya kalau suruh jelasin aku pun masih rawang-rawang nggak paham gitu. Jadi ya mungkin ada baiknya kita lanjut study dari yang film-film terkenal tadi, kita pelajari, baru kita bikin dari diri sendiri. Biasanya sih kalau udah kayak belajar sekali dua kali itu udah dapet kayak instingnya itu udah dapet gitu loh. Nah, mungkin kayak gitu. Oke, sisa dua ini lagi, dua slide lagi, sabar, bentar lagi kelar. Ah, next aku mau kasih contoh bagaimana sih cara mengcombine semuanya yang tadi ke dalam shot yang indah dan gorgeous dan segala macam dan pokoknya bagus lah gitu. Nah, ini adalah shot yang diambil dari film Up yang tadi, karakter yang tadi. Tanpa konteks, tanpa tahu apa-apa, seharusnya kita udah bisa menerka ini tuh ceritanya tentang apa gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton aku kasih tahu aja. Jadi yang kiri itu adalah before, yang kanan tuh after. Yang kiri itu ceritanya mereka mau bakalan punya anak gitu. Sedangkan yang kanan tuh kelihatan dia tuh keguguran gitu. Kok bisa sih kita ngerasa seperti itu padahal kita nggak tahu konteksnya, nggak tahu apa-apa dan nggak ada dialognya gitu. Kalau misalnya kita lihat gambar yang kiri dulu nih, kita lihat dari segi lighting sama value and color gitu ya. Dia tuh ruangannya tersirami oleh cahaya gitu. Dia terang di mana-mana, sisi gelapnya bisa dibilang nggak ada. Jadi gambarnya tuh terang gitu. Terus warnanya pun vibrant kayak oranye, oranye lagi ini warna dindingnya kayak gini, terus ininya biru gitu kan, terang banget kelihatan. Dia tuh colorful, dia masukin banyak hue dan banyak saturasi di gambar tersebut gitu. Terus kalau misalnya kita lihat lebih in depth-nya lagi, ini tuh kita lihat kondisinya tuh di mana sih dia tuh dalam ruangan. Terus di sini ada kasur bayi, di sini ada mainan-mainan bayi. Kan gambar di belakangnya tuh kayak ada bangau yang bawa bayi gitu kan. Nah, secara tidak langsung dia tuh masuk ke dalam alam bawah sadar kita kayak kita tuh berasumsi dia tuh bakal punya anak sebentar lagi gitu. Intinya istrinya hamil gitu lah. Nah, sedangkan yang kanan ini kita bisa ngelihat kayak ini tuh suasananya suram, sedih, kelam gitu kan. Kita bisa dapat info bahwa istrinya keguguran. Dapat dari mana sih info itu? Pertama, kita bisa lihat kayak itu yang terang tuh cuman bagian ini doang loh. Kayak 30% dari gambarnya gelap. 30% dari gambarnya tuh terang. 70%-nya gelap. Dari situ aja udah kelihatan mencekam. Keduanya ada dokter. Di belakangnya ada poster ibu hamil gitu. Terus kalau misalnya dilihat di sini notabene warnanya hitam putih gitu kayak desaturated banget gitu. Tuh kan? Mana sih ini? Nah, ininya gelap. Ini bener-bener di gray area gitu gak ada kanan. Bahkan rambutnya pun dia nggak masuk ke kanan banget ya mid mid mid. Terus ini gelap bagian kiri desaturated. Si bajunya yang warna biru pun nggak biru yang kental kayak yang kiri ini gitu kan birunya biru yang gelap biru abu-abu gitu. Jadi memberikan esensi mencekam. Selain itu kita bisa lihat juga dari komposisinya kalau misalnya yang kanan itu seolah-olah kita kayak orang yang third person dan nggak bisa ngebantu orang yang di depan ini. Soalnya kayak dia tuh ditutupi sama pintu gitu loh. Ini kan bisa dibilang itu negatif space gitu. Sesuatu yang nggak penting yang nggak akan kalian lihat gitu kan. Yang kalian lihat tuh cuma di sini doang. Jadi kayak kita cuma noong di balik pintu gitu. Oh ini ada ibu-ibu yang lagi nangis gitu. Nah itu pun masuk ke dalam alam bawah sadar kita kayak ngebayangin bahwa yang kanan ini moodnya lagi sedih, sedangkan yang kiri ini dia tuh bahagia gitu.
Nah, oke, jadi kita udah belajar segala macam tadi, panjang banget lah, ada segala macam, ada banyak banget. Terus intinya gimana sih cara kita bikin gambar yang lebih impactful dan lebih bercerita daripada gambar kita yang misalnya gambarnya keren tapi nggak ada ceritanya, boring gitu kan. Nah, pertama-tama itu adalah teman-teman harus paham apa sih yang mau kalian gambar atau apa sih yang mau kalian desain. Jadi kita punya goals yang jelas. Kayak misalnya tadi aku bikin ruangan, terus ruangan itu buat bocah, bocah aja umur 7 tahun, dia tengil, terus apa namanya? Yang satu lagi apa? Si Pao itu kan kayak rumah makan yang lama, yang jadul, makanya dia agak retak-retak. Nah, jadi sedetail mungkin teman-teman harus paham apa yang teman-teman mau gambar dan apa yang mau didesain gitu. Soalnya ya gimana kalian mau desain sesuatu kalau misalnya kalian sendiri nggak paham apa yang mau kalian desain gitu. Jadi malah misleading dan kemana-mana. Terus apa aja sih yang harus kalian pahami gitu kan? Berarti harus tahu tentang apanya, di mananya juga penting kayak oh ini restoran di UK sama restoran di Hong Kong pasti beda kan interiornya. Terus moodnya apa? Entah itu sedih, senang, kelam, segala macam. Siapanya ini tuh tentang apa dan siapa gitu kan kayak tadi yang si bocah. Kapannya juga penting soalnya kan kalau misalnya desain ada yang misalnya tentang zaman sekarang atau misalnya tentang zaman medieval, kafe zaman sekarang sama kafe zaman medieval pasti desainnya beda gitu. Terus yang paling penting lagi apa sih yang mau disampaikan dari desain itu gitu. Itu harus paham dulu ini. Kalau misalnya udah paham baru eksekusi gitu. Eh, biar kita punya goals dulu daripada nanti tengah-tengah tahunnya goalsnya ganti kemana-mana nanti nggak jelas gitu. Selanjutnya lagi adalah riset. Riset itu adalah tahap yang super penting. Pokoknya jangan pernah dilewatkan riset itu. Jangan kalian bangga bikin suatu gambar tanpa riset. Aduh, nanti malah nggak bagus gitu biasanya. Gambarnya tidak grounded to reality biasanya. Jadi riset dan referensi sangat penting. Di mana sih terus nyari riset-riset gitu? Kalau aku pribadi sih biasa dari Pinterest, Google, Pexel. Pexel itu adalah kayak image stock gitulah, tapi dia free bisa dipakai semua aja sama siapapun. Dari film, buku, dari experience pribadi aku, terus kadang Facebook sama IG juga bisa sih kayak misalnya ada temen gitu kan yang jalan-jalan ke Bali terus dia bagi-bagi fotonya. Nah, itu lumayan referensi gratis tentang Bali gitu kan. Meskipun temennya sombong-sombong di Bali nggak apa-apa, ambil aja fotonya buat referensi gitu. Nah, itu lumayan bisa dipakai. Nah, selanjutnya adalah bikin yang namanya mood board atau reference board. Ini adalah salah satu reference board yang aku bikin ketika aku bikin suatu project gitu. Di reference board ini kalau aku pribadi sih biasanya aku ngebagi-bagi ininya kayak seksi-seksinya apa aja gitu. Kalau yang atas ini aku tentang overall dunianya seperti apa, overall worldnya kayak apa, aku taruh di atas. Terus yang bawah kiri ini aku waktu itu butuh referensi buat keramik-keramik zaman dulu, makanya aku kasih di sini. Yang ini aku butuh referensi bangunan-bangunan yang aneh-aneh, sedangkan yang kanan aku butuh referensi makhluk-makhluk yang lucu. Terus yang kanan aku butuh referensi foto dari real world tentang kostum kostum. Jadi ketika cari referensi pun jangan dengan pikiran yang kosong, tapi harus tahu kayak oh referensi ini aku ambil karena apa sih? Karena aku butuh A dari sini. Oh referensi B misalnya aku butuh lightingnya kayak gini. Nah silakan ambil, jangan kayak oh ini bagus, ini bagus, ini bagus dimasukin semua. Nanti biasanya malah acak kadut, gak berantakan. Ketika teman-teman lihat lagi referensinya bingung, lah ngapain aku ngambil gambar ini gitu. Makanya lebih baik kalau misalnya ngambil referensi, teman-teman tahu dulu kenapa sih aku ngambil referensi ini gitu. Selanjutnya adalah kalau buat ilustrasi atau buat shot-shot yang kayak buat di film, biasanya aku bikin yang namanya thumbnail dulu. Terus thumbnail itu apa sih? Thumbnail itu adalah sketsa kasar yang biasanya kita pakai buat nge-figure out
elemen-elemen apa aja di gambar, komposisi di gambar seperti apa, sama value struktur di gambar tuh seperti apa. Biasanya semua question-question tuh udah ter-answer, sudah terjawab semua di thumbnail. Nah, dari thumbnailnya udah kelihatan bagus, udah kelihatan solid, baru maju ke next step. Nah, kadang aku sering lihat temen-temen, terutama kayak yang baru belajar tuh, udah nggak sabar pengen nyelesain gambarnya, padahal thumbnailnya aja belum kelihatan bagus dan belum terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di gambar itu gitu loh. Nah, itu aku saranin jangan langsung lompat dulu ke eksekusi, tapi ditweak aja dulu thumbnailnya sampai bagus, baru lanjut. Soalnya kalau misalnya thumbnailnya jelek, teman-teman eksekusi, mau dikasih detail seperti apapun, hasilnya nggak akan bagus. Soalnya kan thumbnail kan keseluruhan dari suatu gambar itu dulu yang harus bagus, baru lanjut ke next step gitu. Nah, terus sisanya ngapain? Ya, ya gambar deh. Itu mah gimana lagi harus digambar. Nah, jadi mungkin buat sesi sharing kali ini aku sih cukup segitu aja sih. Good luck buat teman-teman yang mau belajar. Terus mungkin aku bisa lempar ke Yurian ya, Yuri ya. Yo, nice, nice, mantap. Thank you Ryan, thank you Ryan. Tapi Widih, mantap. eh itu tadi sangat-sangat ini banget ya, informatif sekali. Tapi sebelum gua lanjut, mungkin bisa jawab dulu pertanyaan dari Alex Saniel. Oh, ah, 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 ah. Oh iya iya. Alexaniel, menurut Ryan bikin itu ada batas foto nggak untuk membuat suatu misalnya konsep art? Mungkin maksudnya batas berapa referensi yang kita pakai mungkin ya. eh ini pun sebenarnya agak tricky gitu loh. Kalau misalnya ditanya ke aku ya secukupnya, jangan kebanyakan sama jangan sedikitan. Kalau misalnya terlalu sedikit, ada kemungkinan informasi yang kamu dapat kurang. Jadi dunia yang kamu bikin nggak akan believable sama orang-orang. Sedangkan kalau kebanyakan, nanti yang ada kamu bingung sendiri. Jadi emang di passion mungkin bisa 5 referensi, mungkin bisa 10 kan, tergantung project yang kalian bikin beda-beda gitu dan tergantung pribadi masing-masing. Yang penting jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak gitu aja. Oke, mantap. Terus ada ini nih, satu pertanyaan lagi nih dari Instagram kita, dari Cepi Setiaji. Elemen apa aja yang wajib ada pada ilustrasi agar mempunyai cerita? Elemen apa aja yang wajib agar mempunyai cerita? Hmm. ah Mungkin kalau misalnya ditanya gitu agak bingung, tapi mungkin dijawabnya gini loh. Kalau tanya elemen apa aja kan pasti fundamental lah, kayak perspektif, value, color, eh dan gestur segala macam itu kan pasti masuk. Jadi intinya semua fundamental harus ada di suatu ilustrasi atau suatu gambar biar gambar itu appealing to the eye gitu kan. Cuman dengan storytelling tuh, gambar tuh nggak cuman appealing tapi dia tuh mempunyai maksud tersendiri. Nah, gimana sih cara masukin itu tuh adalah dengan maininnya yang bener. Jadi komposisinya yang bener, terus gesturnya yang bener, dan semuanya masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya ditanya elemen apa aja ya agak bingung juga, tapi ya mungkin gitu sih jawaban yang bisa aku jawabin gitu loh. Hmm. Oke, oke. Thank you, thank you. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mumpung expertnya ada di sini. Asik. Astaga, expert ya ampun. Ya, expert dong. Dan bisa dijawab langsung dengan suaranya yang Waduh, indah ini. ya ampun. Modal mikrofon bagus ini. Widih, mikrofon gue gak seberapa. Makin mahal mikrofonnya semakin indah suaranya. Iya sih. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan sambil nunggu. Uh, mungkin sambil nunggu yang bertanya, kita ini sharing session ini bakal ada terus. Jadi mungkin bulan depan juga kita akan ngundang lagi expert. Jadi stay tune terus di White Brush Discord channel. Buat info-info ada di Instagram sama Facebook.
Dari Nugroho, penerapan 5W plus 1H yang cukup bagus untuk visual storytelling gimana Pak Ryan? Oh, ini semuanya pada manggil Pak Ryan, nyebelin banget sumpah. Nah, 5W1H itu kan maksudnya kayak where, when, who, terus how dan kawan-kawannya kan. Nah, kadang tuh orang-orang tuh suka bikin kayak, iya iya aku bikin 5W1H, ya udah dibikin tapi dilupakan, gak dimasukin ke dalam gambarnya gitu. Sebenarnya yang penting dimasukin aja. Ya, kadang kita udah bikin 5W1H juga udah cukup. Terus kita masukin ke gambarnya gitu. Itu biasanya gambarnya udah bercerita sendiri. Cuman kalau misalnya mau lebih in depth lagi, mungkin bisa digali lagi kayak punya siapa sih seorang bocah. Oke, dia bocah tinggal di mana? Daerah Asia misalnya. Karena kamar Asia sama kamar Europe beda. Nah, setelah di Asia, berarti dia tinggalnya di daerah apa? Daerah kumuh atau daerah apa? Nah, biasanya semakin in-depth pertanyaan yang kita lontarkan kepada diri kita sendiri, desainnya bakal lebih menjurus ke yang goals yang kita tuju tuh loh. Jadi sebenarnya sih semakin kita paham project yang kita bikin, itu bakal lebih menjurus lah desainnya atau gambarnya gitu. Jadi kalau bisa tanyalah sebanyak mungkin gitu. Hmm. Oke, dari Chef Sherio, soal komposisi ketika thumbnailing, gimana cara mengatur value dan warna dalam komposisi, terutama soal mengatur foreground dan background supaya terlihat jelas. Ini bagus Wah, nih pertanyaannya. ini literally butuh kelas lagi nih buat ngejelasin cara ngatur value dan warna gini. Soalnya emang bener-bener topik yang banyak gitu. Jadi, oke dari value dulu mungkin ya. Value itu adalah yang ngebikin gambar believable dan biasanya tuh kalau aku suka denger kayak si warna itu ngambil semua. Jadi kan orang-orang suka bilang, wah warnanya bagus nih, vibrant banget, ngelihat gambarnya jadi bagus. Nah, padahal sebenarnya di balik warna itu adalah si value yang struktur gambarnya. Kalau misalnya value dan struktur gambarnya udah bagus, si warna tuh kayak cuman nge-support 20% lah biar lebih pop gitu loh. Terus cara mengatur value yang bagus tuh gimana sih gitu? Biasanya kalau pas kita gambar tuh ada yang namanya value structure. Nah, value structure ini mungkin kalau misalnya lebih in-depth lagi, ada yang namanya Curo sama ada yang namanya Notan gitu. Mungkin kalau misalnya penasaran teman-teman bisa Google. Tapi intinya Notan itu adalah tenaga baca yang lebih terlihat itu adalah lokal colornya. Kayak misalnya langit, tanah, pohon itu lokal lokal value-nya beda-beda. Makanya kita bisa ngelihat ngeseparasi antara elemen-elemen tersebut. Sedangkan si Chiro ini dia lebih ke arah lighting. Bagian mana sih yang tersemprot sama cahaya, yang kena spotlight, sehingga dia ngebikin form shadow gitu. Nah, agak aneh sih mungkin dengernya. Tapi kalau teman-teman cari, coba deh cari Chiro sama Notan, itu biasanya pikirannya lebih terbuka. Gitu, value. Terus kalau untuk misalnya untuk warna, kayak tadi kan, kayak yang dibahas tadi sebelumnya, warna kita bisa ambil dari segala macam aspek, bisa dari pengalaman pribadi atau misalnya dari textbook yang kayak analogus dan kawan-kawannya gitu. Nah, cuman yang harus digarisbawahi adalah kita harus paham dulu bagaimana sih warna dan value bekerja di dunia nyata. Ketika kita paham value dan warna kerjanya seperti apa di dunia nyata, kita bisa main-mainin rules-nya biar nanti itu bergerak semaunya kita gitu loh. Jadi pahami fundamental, intinya gitu sih. Oke. Eh, Mungkin karena waktu kita ini dua pertanyaan terakhir aja kali ya. Oke. Masih dari Chef Sherio soal shape, kan kotak itu kan bisa menceritakan bahwa itu karakter keras dan yang lancip itu berbahaya. Ada nggak cara breaking rule itu, eh, kayak bulat yang soft gitu ternyata jadi plot twist, berbahaya, bisa nggak kayak Ah, gitu? oke oke. Jadi ini tuh kayaknya paling sering ditanya
kan gitu. Gimana sih cara kita bikin karakter yang berbeda dari wataknya, kayak misalnya kalau kotak nanti jadi jahat, atau kalau bulat jadi jahat, terus kalau segitiga jadi baik gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita kita lihat dari, jadi itu tuh masuk ke dalam psikologi manusia gitu loh. Dan itu masuknya ke bagian mayoritas. Kenapa sih kita bikin yang bulat itu aman dan segitiga tuh sakit? Karena it works gitu loh. Tapi bukan berarti kita bisa kita nggak bisa ngeband rules tersebut. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya jago, kalian pasti bisa ngeband rule-rule tersebut gitu. Kayak mungkin nanti karakternya bulat tapi dia jahat, itu mungkin bisa, cuman harus hati-hati mainnya. Soalnya balik lagi, audiens teman-teman ini bukan orang-orang yang expert terhadap gambar kan. Audiens teman-teman kalian ini pasti adalah orang-orang biasa. Nah, berarti kita juga harus mikirin hal tersebut biar nanti apa yang kita desain nggak misleading gitu. Kalau misalnya ditanya caranya, ya aku nggak tahu juga karena aku bukan expert literally gitu. Tapi mungkin orang-orang di luar sana ada yang bisa melakukan seperti itu gitu. Cuman amannya kita ambil jalan aman aja gitu loh. Tapi kalau mau explore nggak apa-apa, cobain aja gitu loh. Jadi lebih baik tahu basicnya dulu biar bisa di break ya Nah, aturannya. ya itu benar itu banget. Mantap, mantap. Oke, yang terakhir mungkin dari Tori Tatsumaki. Sorry ya kalau namanya salah. Gimana mencari idenya? Apakah ada trik khusus ketika ide mentok ketika membuat dari nol? Kadang saya kehabisan ide meski sudah ada mood board. Oh, oke oke oke. Ini menurut aku sih ini case yang aku pribadi gitu ya. Ketika aku ngerjain kerjaan kantor sama ketika aku ngerjain kerjaan personal. Kalau misalnya aku ngerjain kerjaan kantor, briefnya udah jelas, udah ada segala macamnya. Biasanya aku nggak mentok. Dan kalau misalnya di kantor tuh kan ada art director, Ko David, yang bisa ngasih saran segala macam ketika aku mentok gitu. Jadi aku tinggal tanya aja kayak, Ko David, kalau misalnya gini 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 gimana ya gitu. Nah itu kalau kerjaan kantor kayak gitu. Nah, kalau kerjaan personal ini kan berarti teman-teman artisnya, teman-teman sekaligus art directornya juga gitu kan. Berarti kalian harus bisa menilai gambar kalian sendiri gitu. Ketika kalian stuck, oke, berarti aku harus cari escape-nya kemana gitu. Nah, kalau aku pribadi sih untuk yang personal staff ini stuck sering banyak banget stucknya gitu. Makanya personal staff kadang seminggu, 2 minggu gitu kan, lama gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya cara ngakalinnya pertama ya, entah kita refreshing dulu. Kadang kan otak kita udah mentok, gak bisa mikir, jadi kita agak refreshing dulu lah, nonton film atau nonton apa yang mungkin ada hubungannya dengan apa yang lagi kita bikin gitu. Nah terus aku juga kayak pernah denger kayak seminar gitu, ketika misalnya nih aku bikin personal project, oke, personal projectnya tentang contohnya tentang Dracula lah gitu. Nah, cobain nonton film-film tentang Dracula biar teman-teman semangat dan excited tentang eh, tentang hal tersebut gitu, tentang yang teman-teman bikin gitu. Jadi eh, refreshing, berkedok nyari referensi gitu mungkin. Nah, terus kalau misalnya lebih baik lagi adalah teman-teman bisa nanya ke teman-teman kalian yang lain. Kan aku yakin artis di sini kan nggak cuma satu kan, dari Watch Brush ini kan ada banyak gitu. Nah, coba mungkin tanya ke teman-teman peernya yang lain kayak, oh, kalau misalnya aku bikin project ini bagusnya gimana ya? Nah, dengerin feedback mereka, terus mungkin ada yang bisa diimplementasikan dan mungkin juga ada yang nggak bisa. Nah, nanti silakan teman-teman filter gitu loh. Jadi open minded aja, karena inspirasi bisa datang dari mana aja gitu loh. Yoi. Jadi si white brush ini bisa dipakai sebagai tempat buat nanya-nanya ide juga kali ya. Jadi kalian Ya. bisa post di art, terus mungkin bisa tanya-tanya eh ini bagusnya dikemanain gitu. Nah itu juga kita bisa ngebantu di situ gitu. Atau mini bootcamp asik. Ini kita mau buka lagi nih batch kedua mini bootcamp. Yo, jadi kita
buat yang kelewatan batch ke satu kemarin buat mini bootcamp karena kita seatnya sangat limited sekali. Mulai besok atau Senin nanti kita akan buka batch kedua. Teorinya masih sama materinya, jadi tenang aja. Sama kita juga nanti mungkin ada weekly feedback. Kita nanti bakal gambar-gambar bareng gitu. Nah, uh, nanti di akhir minggu nanti akan dapat feedback. Mungkin dari gue, mungkin dari expert lain juga ada. Terus buat yang gambarnya terbaik itu nanti dapat free mini workshop. Dan itu temanya akan berbeda dari workshop yang kemarin gitu. Jadi kita rame-ramein aja nih si white brush asik. Nanti kita ada tema baru lagi. Terus buat full course itu bentar lagi kita akan ada pengumumannya, jadi stay tune aja gitu. Wih, asik. Mantap. Semua yang Ryan kasih tahu di sini kita pelajari full di full course white brush asik. Let's go. Mantap Yan. Oke, thank you banget Ryan untuk sharing kali ini visual storytelling. Hadiah coklat buat yang terbaik. Pengen kalau mau coklat boleh. Khusus dari Yurian, dari bos Yurian gitu ya, bikinan coklat. bikinan gue pribadi. Boleh. Oke, makasih Ryan buat sharing. Wih, Semuanya jangan malu-malu buat ngechat Ryan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Nanti siapa tahu Ryan bisa kasih jawaban secara private. yoi, monggo-monggo. Bisa di Discord atau cek Instagram atau ArtStation-nya yang udah kita share di grup. Oke, thank you Ryan. Makasih juga semuanya. Ini semua direkam. Semoga audionya nggak rusak lagi kayak kemarin. Finger Oke, cross ya. finger cross ya semuanya. Oke, thank you Ryan. Thank you semua udah datang. Sampai jumpa di sesi berikutnya lagi. Oke. Thank you juga semuanya, dan thank you juga bos Yurian yang sudah memberikan Bos. lapak buat sharing. Oke, sip lah. Thank you semua. Bye bye. Dadah, dadah.